Kita mulai acara hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Saya senang sekali menyiapkan slide karena buat saya slide itu menjadi pengingat sehingga materinya tidak kemana-mana. Karena saya orang yang suka kemana-mana, jadi harus di-guide ya supaya lebih fokus kepada inti daripada kajian. Oke. Insyaallah slideshow, kita masuk ke slideshow. Oke. Baik, surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini adalah surat yang ada di tengah-tengah Al-Qur'an ya. Kalau kita lihat dia ada di antara juz 15 dengan 16. Jadi dia ini surat yang ada di tengah-tengah Al-Qur'an, merupakan surat Makkiyah. Meskipun di dalamnya surat Makkiyah artinya dia diturunkan ayat pertamanya diturunkan di Mekah. Meskipun dia di tengah-tengah ada yang merupakan Madaniyah, tapi biasanya klasifikasi Makkah atau Makkiyah atau Madaniyah itu dari yang awal surat yang diturunkan. Di sini terdiri 110 ayat ya. Dan dia turun setelah surat Al-Ghasyiyah. Baik. Surat Al-Kahfi ini adalah surat akhir zaman ya. Surat akhir zaman karena surat Al-Kahfi ini adalah surat yang menjadi penangkal ya, penangkal fitnah akhir zaman yaitu Dajjal, Al-Masihud Dajjal ya. Al-Masihud Dajjal dan Al-Masihu Isa bin Maryam ya. Ada yang nanya enggak kenapa sih dua-duanya kok masih? Kenapa masihu? Karena kata masaha itu artinya adalah mengusap. Ya. Dan Nabi Isa alaihissalam beliau suka mengusap pengikut-pengikutnya ya, diusap ya, Masya Allah. Dan usapan itu membuat banyak keajaiban, mulai dari menyembuhkan yang sakit, menghidupkan yang mati, menjadikan makanan sedikit menjadi banyak, membawa mukjizat. Itu makanya disebut dengan sisa Al-Masih, Isa yang si pengusap, yang suka mengusap. Nah sekarang kalau kenapa Dajjal disebut Masihud Dajjal? Karena Dajjal itu karena dia mengusap, tapi beda mengusapnya. Dia usap itu adalah bumi. Jadi Dajjal ini di akhir zaman nanti dia akan mengelilingi bumi dan dia memberikan fitnah yang sangat besar yang Rasulullah SAW nanti juga akan dalam sebuah hadis yang panjang sekali tentang di dalam syarah Muslim tentang Dajjal ini. Nanti kita akan bahas dengan lebih detail dalam kajian hari ini. Ya, jadi yang menjadikan surat ini istimewa adalah dia menangkal fitnah dari Dajjal, dan itu adalah fitnah terbesar yang ada, dan fitnah itu sudah oleh para nabi-nabi, bukan hanya nabi Suaranya hilang, Ibu. Ya, nampaknya ada trouble di suara ya. Jadi soundnya di suaranya. Bunda Hani. Kita pakai dulu ya waktunya untuk murojaah dulu. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kita gunakan waktunya untuk murojaah ya. Lanjutkan tadi sampai 16, 17, 18, sekarang 19 ya. Sampai Bunda bisa masuk lagi kembali. Semoga Allah berkahi kita. Terima kasih atas
kesabaran rekan-rekan sekalian. Semoga cepat balik lagi suaranya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman inil kafi innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwwin wa nufur. Afaman yamshi muqibban ala wajhihi ahda man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Qul huwar-rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Baik, kita sudah mundur di posisi 16. Kita mundurkan lagi di posisi 11. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dengan troubleshoot ini. Moga-moga minggu ke depannya tidak terjadi lagi ya. Baik, baik, kita sampai tadi kepada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada pembahasan ini tentang Al-Kahfi. Tentang Al-Kahfi yang merupakan surat Makkiyah yang diturunkan di
di Mekah awalnya, tetapi di dalam perjalanannya kan Al-Quran itu suratnya, dan misalkan surat Al-Kahfi tidak akan diturunkannya tuh tidak segepok surat Al-Kahfi turun Ya. Freeze lagi ya, mati lagi ya. Betul, hilang lagi. Mari kita gunakan lagi waktunya untuk murojaah lagi ya. Kita coba dari 11 sampai Bunda Hani masuk lagi ya. Oke. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Innahu alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Mbak Hani sudah masuk ya? Ya, baik, kita lanjutkan dulu sampai Mbak Hani. Ya, sip. Mangga, Mbak Hani. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi ini kita on the spot aja ya. Jadi saya punya masalah nih dengan komputer saya. Jadi sekarang saya masuk melalui ini dulu, apa namanya, HP saya ya. Moga-moga sementara bisa didengar teman-teman. Moga-moga nggak terlalu buruk ya. Bisa didengar. Bisa dengar ya, alhamdulillah. Nanti sambil kita menunggu masuk ke komputer lagi. Baik, jadi surat Al-Kahfi ini dia merupakan satu surat yang untuk akhir zaman ya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan apabila Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila Dajjal itu datang pada saat aku masih ada, maka aku yang akan mengalahkan dia. Tapi apabila Dajjal itu datangnya ketika aku sudah tidak ada, maka itu akan menjadi urusan kalian dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat nggak nih hadisnya? Jadi artinya bahwa di sini sepeninggal Rasulullah SAW, maka Rasul itu meninggalkan kita kepada Allah. Artinya menyerahkan urusan Dajjal itu kepada Allah. Jadi langsung urusannya tuh langsung kepada Allah. Buat saya ini satu ayat yang sangat apa ya, amazing gitu. Karena artinya di sini kita lihat bahwa kita kaum mukmin ini dengan Allah kita akan bisa mengalahkan Dajjal. Ya. Tapi nanti caranya beda lagi. Caranya itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Oke, nanti kita bahas ya. Jadi dalam edisi kita hari ini itu ada 2 sesi sebetulnya. Yang 3 sesi, yang terakhir itu pertanyaan tanya jawab. Yang pertama itu adalah tentang tafsir surat Al-Kahfi 1-3. Kemudian setelah itu tentang Dajjal. Karena surat Al-Kahfi itu tidak bisa lepas dari Dajjal karena memang menjadi penangkal Dajjal. Dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa apabila nanti Dajjal itu datang, maka perbanyaklah membaca surat Al-Kahfi karena itu Dajjal tidak akan bisa mengalahkan atau memberikan fitnah kepada orang yang membaca surat Al-Kahfi. Baik,
selanjutnya kita akan lihat dalam surat Al-Kahfi itu isinya apa sih? Apakah ada kata dajalnya? Sebetulnya tidak ada. Tidak ada kata dajalnya, itu tidak ada. Di dalam surat Al-Kahfi itu pada intinya cerita sebetulnya. Tapi cerita-cerita ini akan cerita-cerita ini akan menjadikan kita itu menjadi memahami tentang apakah hakikat daripada la ilaha illallah. Bagaimana caranya kita itu bisa terlepas dari menuhankan yang lain dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah yang disembah oleh manusia. Manusia tidak bisa menyembah makhluknya yang lain. Entah itu manusia atau bukan manusia. Manusia juga tidak layak untuk menyembah kepada hartanya. Manusia tidak layak untuk menyembah kepada ilmunya, ya. Dan ini kita akan dibahas dengan sangat indah di dalam surat Al-Kahfi. Ya, jadi dalam surat Al-Kahfi ini ada berisi tentang cerita, ya. Intinya berisi tentang cerita empat cerita yang akan dikisahkan dalam surat Al-Kahfi. Yang pertama adalah kisah tentang sekelompok pemuda yang dari kalangan bangsawan yang mereka ini mempertahankan akidahnya karena mereka diminta untuk menuhankan raja yang saat itu berkuasa. Ya. Dan kemudian mereka pun mengungsi karena apabila mereka tidak mau menyembah si penguasa, si raja ini, maka dia akan dibunuh. Jadi akhirnya pemuda ini, beberapa orang pemuda, ada yang mengatakan 9 dengan anjingnya, tapi sebetulnya hanya Allah yang Maha tahu berapa jumlah mereka sebenarnya. Dan mereka ini kemudian masuk ke dalam gua, di mana ini menjadi kata dari Al-Kahfi, surat Al-Kahfi. Kahfi itu artinya gua. Jadi ini menjadi fokus tentang diambil namanya dari cerita yang pertama, yaitu cerita tentang sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berjuang untuk mentauhidkan dirinya hanya menyembah kepadanya. Baik, yang kedua adalah cerita tentang dua orang sahabat. Dua orang sahabat yang masing-masing mendapatkan harta. Yang satu kufur nikmat, yang satu tetap beriman kepada Allah, dan bagaimana relasi mereka, hubungan mereka, bagaimana bahwa seseorang itu bisa juga berteman dengan orang yang tidak beriman dalam hal ini. Dan kemudian mereka saling berdiskusi untuk mengingatkan satu dengan yang lainnya. Nah, jadi ini adalah cerita yang kedua. Yang ketiga adalah cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam yang dia diminta untuk berguru kepada Nabi Khidir. Kenapa dia harus berguru kepada Nabi Khidir? Karena pada saat dalam asbabun nuzul dari cerita ini, Nabi Musa alaihissalam itu pernah terlontar suatu kalimat gitu. Jadi waktu itu beliau sedang bersama banyak orang, ya mungkin sedang ceramah atau apapun, kemudian terlontarlah suatu ucapan dari Nabi Musa alaihissalam, menurut kalian siapakah orang yang paling berilmu di dalam majelis ini? Dan kemudian sebetulnya jawabannya itu yang paling berilmu siapa ya? Nabi Musa lah maksudnya. Jadi ada kesombongan sedikit, kesombongan di dalam hati Nabi Musa mengatakan bahwa dialah orang yang paling berilmu. Dan ya bagaimana coba bayangkan Nabi Musa itu adalah nabi yang kalam Allah, yang pernah berbicara dengan Allah, bicara langsung dengan Allah. Jadi rasanya ya sedikit layak dalam tanda petik buat kita kalau dia agak sombong. Tetapi buat Allah tidak boleh seorang nabinya mempunyai sedikit saja daripada kesombongan. Maka kemudian ada seseorang yang berkata, wahai Musa, ada yang ilmunya lebih dari kamu. Lihat siapa dia Nabi Khidir. Maka disitulah mulai cerita tentang perjuangan Nabi Musa untuk bisa bertemu dengan Nabi Khidir dan bagaimana dia bisa bertahan untuk bisa menjadi katakanlah murid dalam tanda petik daripada Nabi Khidir. Baik, selanjutnya. Yang keempat itu adalah cerita tentang Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain adalah raja yang sangat bijak, yang sangat kuat, yang melakukan perjalanan dari penjuru timur sampai penjuru barat,
dari bumi ini, dan dia dalam perjalanan itu dia penuh dengan menolong kepada orang-orang yang dia temui, ya, sampai akhirnya dia nanti dalam cerita itu dia membangun tembok yang di belakangnya ada kaum Ya'juj dan Ma'juj, yang itu nanti pada akhir zaman setelah Nabi Isa, setelah pemerintahan Nabi Isa, maka Ya'juj dan Ma'juj itu akan keluar dari keluar dari tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Baik, itu sekilas daripada isi cerita daripada surat Al-Kahfi ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas, kita lihat apakah laptop saya sudah bisa dipakai lagi. Masya Allah, kayaknya sudah bisa dipakai. Ini adalah, oke, bagaimana Ayah? Sudah masuk? Kita masuk ke Zoom ya. Kita masuk ke Zoom. Oke. Alhamdulillah kita bertemu di sini lagi. Oke. Baik. Teh Tini, apakah bisa mendengar saya? Bisa, Mbak Hani. Tapi suaranya bergema ya. Bergema, mungkin dikurangi volume ya. Ya, tolong Teh Tini di handle murojaah dulu ya. Baik, Mani. Baik, kita lanjutkan lagi murojaahnya ya. Kita sudah sampai tadi ayat sekitar berapa? 14. Kita lanjutkan lagi ya. Kita ulang dari 14. Ala. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Amintum man fis samai ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Enggak, Mbak Hani.
Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Baik, jadi kita sampai di sini tadi kita membahas tentang ringkasan surat Al-Kahfi terdiri dari 4 ya, terdiri dari 4 cerita ya tentang pemuda, cerita pemuda yang mempertahankan akidahnya, tentang 2 orang yang berteman dan berbeda sikap terhadap harta duniawi, dan tentang Nabi Musa alaihissalam berguru kepada Nabi Khidir. Yang keempat adalah tentang Raja Zulkarnain yang bijaksana, yang tinggi ilmunya dan mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Masya Allah. Baik, kemudian kita masuk sekarang kepada surat ayat yang pertama, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi, yang telah anzala, menurunkan Alkitab, menurunkan apa? Ala kepada abdihi, kepada hambanya, yaitu Rasulullah SAW, satu kitab, Alkitab, yaitu Al-Quran, dan walam yaj'al lahu iwaja, dan tidaklah yaj'al lahu di dalamnya wajah, sesuatu yang bengkok, sesuatu yang sesuatu kelemahan, ya. Baik. Jadi di sini dimulai dengan Al-Qur'an. Jadi surat Al-Kahfi ini dimulai dengan Al-Qur'an, bahasan tentang Al-Qur'an yang di dalamnya dimulai dengan kata alhamdulillah. Kata alhamdulillah itu sendiri di dalam Al-Qur'an ada 5 surat yang dimulai dengan kata alhamdulillah, yaitu surat Al-Fatihah, surat Al-Kahfi, surat Al-An'am atau binatang ternak, surat Saba, negeri Saba, negerinya Bilqis, dan surat Al-Fatir, yaitu yang Maha Menciptakan. Ya, 5 surat ini dimulai dengan kata alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi, segala puji kepada Allah. Kenapa pujian ini? Kita lihat sekarang. Kenapa Allah terpuji ya? Di dalam tafsir Al-Misbah disebutkan, kalau saya boleh memberikan sedikit penjelasan, saya membahas ayat ini dengan berbagai macam tafsir, yaitu ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Misbah, dan kadang-kadang dalam beberapa kajian lain saya memakai juga tafsir-tafsir yang lain, sehingga kita menjadi bahasanya menjadi lebih luas ya. Baik, jadi Allah itu terpuji. Apakah suatu perbuatan itu disebut perbuatan itu terpuji karena apa? Biasanya perbuatan baik, perbuatan orang dipuji karena pertama perbuatannya itu baik. Yang kedua, orang yang melakukannya itu sadar memang dia yang ingin melakukannya, dan yang ketiga karena dia melakukannya itu tidak dengan paksaan. Ya, jadi di dalam hal ini Allah itu kalau kita lihat dari konteks seperti itu yang disebutkan oleh Bapak Quraisy Shihab, maka Allah terpuji itu karena perbuatannya memang baik. Allah Maha Baik, Allah Al-Bar, dan Dia kalau berkehendak melakukan perbuatan baiknya, Dia melakukannya dengan keinginannya sendiri, dan tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ini atau melakukan itu. Karena itulah Allah terpuji dengan itu. Nah, kemudian konteks yang selanjutnya adalah dalam kalimat tadi, konteks kata alhamdulillah. Sekarang dalam kalimat alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi, yang di sini Allah itu terpuji karena Allah itu menurunkan Al-Qur'an kepada hamba-hambanya. Ya. Dan ini kita harus benar-benar bersyukur bahwa Allah memberikan Al-Qur'an ya sebagai petunjuk untuk kita. Petunjuk untuk apa? Petunjuk untuk memahami Allah, petunjuk untuk memahami perbuatan-perbuatan Allah, petunjuk untuk memahami kehidupan ini. Kenapa ini terjadi? What does it means? Kenapa ini terjadi? Apa maksudnya dan sebagainya? Apa hikmahnya?
tapi juga kenapa begini, itu semua ada di dalam Al-Quran. Dan dalam Al-Quran itu berisi mutiara-mutiara. Yang jadi masalah adalah itu mutiara, permata, ya, yang di dalam Al-Quran itu. Jadi kalau kita mau bala-bala gampang, ya, Rp1.000 kita dapat yang enak. Tapi dapat mutiara harus kerja keras, harus sabar, harus telaten supaya kita bisa mendapatkan mutiara-mutiara itu. Ya, jadi demikian juga dengan Al-Quran. Buat beberapa orang mengatakan bahwa Al-Quran itu kok susah ya, kayak di awang-awang gitu loh pemahamannya. Ada beberapa yang mengatakan demikian kepada saya. Tetapi setelah mereka bergaul dengan saya beberapa tahun dan kemudian mulai mengenal tentang Al-Quran, mereka menjadi merasa, loh kok ternyata Al-Quran itu sangat hebat sekali ya, aplikatif sekali ya, kok banyak sekali yang mutiara-mutiara yang akhirnya menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Dan itu memang adalah juga perjalanan yang saya alami. Saya pernah mengalami kehidupan di mana saya bingung dengan kehidupan ini karena banyak saya punya guru A, kemudian setelah itu guru B, kemudian guru C dan seterusnya. Dan akhirnya saya bingung sendiri karena kok nggak sama, nggak sama. Jadi akhirnya saya harus kemana nih? Dan kemudian ya Allah saya ingin berguru kepada Engkau dan semoga Engkau memberikan ilmu kepada hamba ini. Dan ternyata ini dari Al-Quran ini diberikan Al-Quran dan Masya Allah. Karena itulah saya di sini itu ingin berbagi dengan teteh-teteh, dengan ibu-ibu semua di sini untuk bisa merasakan kebahagiaan. Saya sudah tidak mencari lagi. Saya sudah senang dengan Al-Quran ini dan faham, memahami ya kehidupan ini harus dijalaninya seperti apa. Semoga saya di sini berbagi dengan teman-teman, semoga teman-teman bisa merasakan juga kebahagiaan yang saya alami. Baik, jadi ini kalau misalkan tidak ada Al-Quran, maka bagaimana kita bisa mencapai kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di Al-Quran ini disebutkan siapa Tuhan, ya, siapa yang mengklaim. Kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Mulk, tentang kerajaan. Nah, siapa dia? Dia adalah Al-Malik, dialah yang menguasai, raja dari Al-Mulk, kerajaan yang dia ciptakan. Jadi kemudian sifat-sifatnya, perbuatannya itu disebutkan dalam mutiara-mutiara ayat-ayat Al-Quran itu. Ya, jadi bersabarlah dengan kajian ini. Tidak semuanya kita bisa paham, tetapi insya Allah nanti dengan sabar kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, ya, yaitu menuju kepada Allah dengan jelas. Ya, seperti dalam ayat selanjutnya nanti kita lihat ya. Baik, di sini ada kata abdihi. Apa yang disebut dengan abdihi? Abdi atau hamba itu di sini yang disebut dengan anzala ala abdihil kitab, artinya dia Allah menurunkan Alkitab ini kepada Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad disebutnya bukan Muhammad tapi abdihi, kepada hambanya. Jadi apakah hamba itu? Hamba, kriteria seorang hamba yaitu yang pertama, dia tuh menggunakan setiap aktivitasnya berkisar kepada apa yang dikehendaki Allah dan dia menjauhi larangannya, atau dengan kata lain takwa. Jadi setiap detik dari perjalanan hidupnya itu selalu ada maknanya. Selalu ada maknanya. Kalau misalkan capek gendong bayi ya, kita tahu kenapa kita harus capek dan menggendong dan kenapa kita harus bersabar. Ketika kita mengejar ilmu, menuntut ilmu, kita bingung, ya kurang tidur, ujian, tapi kita tahu kenapa kita melakukan itu. Nah, inilah ketika seseorang hidup dengan satu sebab dalam setiap langkah perbuatannya, maka dia nggak akan bingung dalam kehidupan ini. Dia tahu persis apa yang dia lakukan. Ini seorang hamba. Jadi selalu apa perbuatan dalam kehidupannya itu selalu ada sebabnya, yaitu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk dapat sebabnya itu gimana Mbak? Ya harus belajar memang. Apa saja sebab-sebab yang menjadikan Allah senang, itu kita harus tahu. Ya, itu nanti masuknya ke dalam kajian fikih ya. Baik, selanjutnya kedua adalah seorang hamba itu adalah dia tidak menganggap apa yang di tangannya itu sebagai miliknya. Dia hanya sebagai fasilitator aja, sebagai alat. Ya, jadi kalau misalkan diberikan oleh Allah rezeki, nikmat, alhamdulillah. Tapi ketika juga sedang dicabut atau diambil sementara oleh Allah, ya alhamdulillah. Saya hanya melaksanakan saja ini sebagai alat untuk
menunaikan kewajiban kita sebagai khalifah di muka bumi dan menjalani kehidupan ini seperti yang Dia inginkan, ya. Yang ketiga, seorang hamba itu dia tidak memastikan keberhasilan usahanya selain dengan kata insya Allah. Jadi tidak ada yang pasti, semuanya harus dengan insya Allah, dengan izin Allah. Baik, selanjutnya kita masuk kepada ayat yang kedua. Qayyimal liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Di sini dimulai dengan kata qayyiman, ya. Qayyiman ya. Jadi Al-Qur'an tadi kan tidak ada bengkoknya dalam walam yaj'al lahu iwaja ayat 1 tadi di akhirnya, ya, bahwa Allah tidak menjadikan dalam Al-Qur'an itu sedikit pun kebengkokan. Iwaja itu asal katanya itu bengkok, ya. Jadi iwaj menurut ulama konteks al-iwaj itu artinya kekurangan yang sulit ditemukan. Jadi Al-Qur'an itu sulit untuk menemukan kekurangan dalam Al-Qur'an. Kalau nggak ngerti iya, tapi kalau salah, nah ini susah nyarinya, ya. Jadi di sini kata qayyiman dipakai ini masih dalam satu kalimat dengan yang ayat dalam alif, ya, di situ. Berarti masih satu kalimat dengan ayat 1. Qayyiman. Jadi ini juga kenapa ya kok ditaruh di ayat yang lain gitu kata qayyiman. Qayyiman itu asal katanya koma. Koma itu artinya tegak, ya. Qiyamul lail itu artinya salat yang menegakkan salat di malam hari. Nah, qayyiman itu artinya tegak, tetapi dalam tafsir dikatakan kata qayyiman ini artinya adalah lurus atau sempurna. Jadi Al-Qur'an itu sempurna. Al-Qur'an itu tidak ada kekurangannya. Bagaimana bisa ada kekurangan kalau yang menciptakan adalah Al-Malikul Mulk, raja dari kerajaan yang seluas langit dan bumi ini. Yang menciptakan kita, yang paling tahu dengan diri kita. Yang paling tahu dengan diri kita yang kita sendiri saja tidak tahu apa yang terjadi dengan diri kita, dengan jantung kita, dengan apa namanya pikiran kita juga bingung. Ini saya tuh sebetulnya bete atau sedih atau gembira, kadang-kadang bingung, ya. Jadi itu manusia seperti itu. Tapi Allah yang Maha Tahu, maka Dia menciptakan Al-Qur'an itu sempurna. Sempurna. Karena itu kalau misalnya saya juga ada ya yang mengatakan begini. Mbak Hani tuh nggak takut tuh belajar Al-Qur'an, nanti tersesat loh. Saya dibilang seperti itu, kemudian ingat pada satu ayat. Ya, dalam satu ayat disebutkan afa bihadzal haditsi ba'dahu yu'minun. Kalau bukan kepada ini, Al-Qur'an ini, kepada apa lagi kamu itu mau beriman? Mau beriman kepada apa lagi? Sudah Allah turunkan yang sempurna, sudah Allah turunkan yang terbaik, masih aja mau yang lain gitu. Make sense nggak? Gitu. Allah sudah ngasih hidangan yang terbaik, petunjuk yang terbaik, tetapi masih aja mencari yang lain. Kalau kita tidak mencari di dalam Al-Qur'an yang justru nanti harus kita hati-hati, jangan-jangan kita nanti malah kemana-mana gitu, malah tersesat atau bingung. Ya, jadi Al-Qur'an ini sesuatu yang sempurna. Jadi jangan diragukan lagi, jangan sampai mencari yang lain-lain. Kenapa harus mencari yang lain kalau Rasulullah SAW saja memahami ini mati-matian, ya, menyampaikan ini mati-matian dan memperjuangkan ini dengan bersimbah darah. Tidak worth it, ya, tidak rasanya nggak perlulah sampai seperti itu kalau memang Al-Qur'an itu tidak sesempurna dan seagung yang Rasul tahu. Ya, jadi di sini Al-Qur'an adalah sesuatu yang paling bagus yang bisa kita konsumsi untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya
kita lihat qayyiman litundiro, ya, dalam ayat ini ada 3 bagian yang kita lihat, yaitu Al-Qur'an sebagai pengingat. Litundiro ba'san syadidan min ladun. Jadi Al-Qur'an ini untuk tundiro, untuk mengingatkan ba'san, siksa yang syadid, siksa yang sangat keras dari miliknya. Jadi Allah menciptakan surga dan neraka, dan ini menjadi pengingat buat kita. Kenapa Al-Quran diturunkan? Kenapa Allah menjadikan ini pengingat tentang siksa itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau di akhirat nanti ada yang komplain, ada yang bilang, ya Allah, kok dia masuk ke surga, saya masuk ke neraka, kok bisa begitu? Ya, nanti ya pasti inilah, sudah ada Al-Quran, sudah dikasih tahu bahwa ini akan ada siksa. Jadi bagaimana caranya menghindarkan dari siksa? Kita harus fokus ke situ. Jadi Al-Quran ini menjadi pengingat kita. Karena kalau disebut dengan reminder atau pengingat itu artinya misalnya diulang-ulang. Karena itu ayat Al-Quran itu diulang-ulang. Makanya kita juga kalau mengkonsumsi Al-Quran itu harus diulang-ulang. Menghafalnya diulang-ulang, membacanya diulang-ulang. Karena memang begitulah, ini adalah pengingat. Ya. Kemudian yang kedua, wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Jadi dan yang kedua Al-Qur'an itu sebagai basyiro, ya, sebagai penggembira kepada orang-orang yang al-mu'minuna, yang beriman, dan mu'minuna, dan juga orang-orang yang beramal soleh. Jadi tidak cukup iman itu, tapi harus diiringi dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal baik. Ya. Di sini berita gembira. Kenapa berita gembira? Karena biasanya orang yang mengerjakan amal soleh itu banyak sulitnya, banyak susahnya. Ya, dulu ketika saya di luar negeri 8 tahun untuk bisa menjaga supaya tidak makan yang haram dan minum yang diharamkan Allah dan hanya mengambil makanan-makanan yang halal saja, itu cukup sulit. Cukup sulit, karena saat itu juga kalau bepergian kemana-mana hanya 2 yang bisa diambil. Yang pertama itu adalah air, yang kedua adalah roti, dan rotinya hanya roti yang keras itu, bukan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain kita nggak tahu ada apanya, yang enak makin nggak jelas, dan yang ketiga adalah buah-buahan. Jadi ketika perjalanan hanya itu saja, nggak usah pakai ngimpi mau makan kayak di sini ya. Kalau di Indonesia kan, kalau ini kan kuliner ya. Halo? Kan pelantikannya. Baik, kalau di Indonesia, saya lanjutkan ya, mungkin nggak ada slide-nya. Ya, kalau di Indonesia kita itu biasanya kuliner, kalau perjalanan itu kuliner, betul. Tapi kalau dulu waktu saya, kalau saya perjalanan itu saya tidak pakai kuliner, tapi justru seperti ya itu tadi, hanya memakan 3 itu saja, ya, tidak pakai kuliner seperti kita sekarang ini. Baik, selanjutnya. Jadi kemudian yang ketiga, jadi yang kedua, yang pertama adalah Al-Qur'an sebagai apa? Sebagai peringatan atas siksa, ya, adanya siksa nanti di neraka, dan yang kedua sebagai pemberi berita gembira, ya, memberi berita gembira. Dan pemberi berita gembira ini karena apa? Karena banyak sekali orang-orang yang dalam melaksanakan amal-amal ini, maka mereka itu maaf, kayaknya saya perlu dibantu deh. Tim. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Oke, jadi kembali lagi, kemudian annalahum, ya, annalahum ajron hasanah. Jadi setelah manusia yang ini beriman dan kemudian beramal soleh, ini mati-matian dia bersimbah air mata lah ibaratnya gitu untuk melaksanakan, untuk taat kepada Allah, ya.
Dan itu semuanya masa sih nggak ada reward-nya gitu loh. Masa sih udah susah-susah, pedih-pedih, nangis-nangis, malam nggak bisa tidur gitu ya, sakit ya, itu semua nggak ada reward-nya. Tidak, kata Allah, "Annalahum ajron hasanah." Sesungguhnya bagi kalian itu ada ajar, ada pahala yang sangat besar. Kemudian ayat 3, muttaqiina fiha abada, dan kalian di dalamnya kalian itu akan duduk-duduk ya, bersenang-senang di dalam surga abada, selama-lamanya, berabad-abad, eternally. Jadi tidak ada akhirnya. Ya. Jadi nanti insya Allah orang yang ada di surga itu dia sama sekali tidak tidak merasakan kesusahan, dan dia akan menjadi orang yang merasa beruntung. Ya, dalam surat Al-Qur'an, surat qad aflahal mu'minun. Ya, sungguh orang-orang mukmin itu, dan surat Al-Mu'minun dikatakan ayat pertamanya qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang itu karena nanti mereka akan merasakan, oh iya ya, saya dulu tuh nangis-nangis gitu loh. Tapi alhamdulillah ini hasilnya surga. Kalau dulu saya sedih-sedih gitu, ini hasilnya surga. Kalau saya dulu nggak bisa tidur ya, perutnya lapar ya, ini dapatnya surga. Ya, jadi orang-orang nanti di surga itu akan merasa sangat beruntung. Dan insya Allah kita ini menjadi orang-orang yang Allah beruntungkan itu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, itu adalah yang pertama. Wah, udah jam 5 nih ya. Udah jam 5. Ini Ibu Host, bagaimana Ibu Host? Apakah saya meneruskan materi tentang Dajjal atau kita langsung isi dengan tanya jawab? Boleh digenapkan barangkali ya supaya komplit gitu. Ya, maksudnya digenapkan bagaimana Teh Tini? Jadi dilanjutkan begitu. Barangkali Boleh, masih boleh. ada ekornya. Ya, kita itu sudah sampai ayat 3 ya. Sudah sampai ayat 3 dan kita tunggu suami saya tercinta untuk menghidupkan kembali. Apakah sudah dihidupkan kembali? Sudah? Baik, kalau sudah bisa dihidupkan kembali, kita bisa masuk ke pembahasan tentang Dajjal. Jadi saya hanya sampai 3 ayat ya. Oh, ini Zoom-nya belum masuk. Ya, baik. Jadi tentang Dajjal. Dajjal ini adalah fitnah yang sering diingatkan oleh para nabi-nabi sebelumnya ya. Jadi dari agama-agama dari yang saya tahu saja, dari agama Yahudi maupun Nasrani itu sama. Mereka itu menginginkan tentang Dajjal, bahwa nanti di akhir zaman itu akan ada fitnah Dajjal, dan mereka mengingatkan itu karena apa? Fitnah ini adalah fitnah yang paling hebat, yang paling melanda banyak manusia ya, dan bukannya itu aja menyesatkan, bukannya sekedar lapar, dahaga dan ketakutan, tapi juga bisa menyesatkan manusia untuk masuk ke dalam neraka. Karena yang nanti yang akan dilakukan oleh Dajjal ini adalah dia ingin supaya orang menuhankan dia. Ya, dia akan membuat banyak keajaiban sehingga manusia ini akan menjadi terpesona, dan karena manusia sudah lupa kepada Tuhannya, lupa kepada ajarannya, karena manusia di akhir zaman ini banyak sekali bergelimang dengan harta, dengan teknologi yang menyilaukan mata, maka lupa kepada Tuhan, dan akhirnya ketika diberikan ancaman ya, reward tapi juga ancaman yang dilakukan oleh Dajjal, maka banyak yang akan tergelincir ya, dan dengan mengakui bahwa Dajjal adalah Tuhan. Naudzubillah min dzalik ya. Karena itu bagaimana caranya? Ayo kita harus menghafal surat Al-Kahfi, kita fahami, kita baca. Kalau yang belum hafal, paling tidak setiap hari Jumat bacalah surat Al-Kahfi itu supaya bisa menjadi
tameng kita dari fitnah Masih Dajjal. Oke, apakah saya sudah masuk ke situ? Sudah? Oke. Selanjutnya kita sini. Kita langsung masuk ke bab tentang Dajjal. Oke. Baik, Dajjal. Ya, Dajjal ini di dalam, saya akan lebih cepat aja ya, saya cepetin aja. Jadi Dajjal ini dia seorang manusia, ya. Dia yang mata kanannya buta dan dia hanya melihat dengan mata kirinya, dan dia ini adalah fitnah yang terbesar. Matanya yang buta tadi dia menonjol ya. Dan kita lihat dalam hadis-hadis yang tentang siapakah Dajjal itu. Dajjal itu adalah dari Bani Adam. Artinya Bani Adam dia itu manusia. Ada orang yang bertanya, nanti itu yang Dajjal itu apa sih, dia makhluk jadi-jadian atau apa? Bukan, dia manusia, dia dari Bani Adam. Dia seorang laki-laki dan dia masih muda meskipun usianya sudah tua, karena dia itu ketika zaman Rasulullah juga sudah ada. Jadi ini juga salah satu keajaiban, selain daripada pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, ternyata ada juga yang Dajjal ini salah satu keajaiban juga, karena dia masih muda ketika dia muncul di hadapan manusia. Dia berkulit kemerahan, keriting rambutnya, dahinya lebar, ya, lehernya artinya kafir. Dia tidak mempunyai keturunan dan matanya terdapat daging yang tumbuh, mata kirinya ada daging yang tumbuh, ya. Kalau dia, tapi di hadis lain dikatakan sebelah kanan yang ada yang mata yang seperti anggur itu, walau alam. Tapi yang jelas yang kita tahu bahwa salah satu matanya itu tidak bisa melihat. Ya, jadi ini adalah berita tentang Rasulullah SAW, tapi ini akan saya skip karena waktunya tidak mencukupi. Nah, saya akan mengumpulkan sebuah hadis yang panjang, ya, hadis yang sangat panjang. Nah, ini ada, kalau teman-teman perhatikan ada satu, ya, satu itu ini adalah satu hadis itu saya bagi menjadi 9 karena saking panjangnya, jadi saya bagi menjadi 9, ya. Nah, di sini yang pertama disebutkan bahwa Dajjal itu sudah ada sejak zaman Nabi, ya. Ceritanya tahu dari mana? Ini dari hadis yang sahih riwayat Muslim, ya, tentang Dajjal ini. Di sini Rasulullah SAW itu pernah bercerita, pernah saya singkat saja ya. Di sini beliau bercerita tentang kedatangan seseorang yang bernama Damim Ad-Dahri. Damim Ad-Dahri yaitu seorang Nasrani yang dia bertemu dengan Dajjal. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW untuk menceritakan tentang Dajjal. Jadi Damim Ad-Dahri ini dia seorang Nasrani, tapi karena Dajjal dia bisa memeluk agama Islam karena dia mendatangi Rasulullah SAW. Wah, ini ceritanya seru nih. Selanjutnya di sini ceritanya adalah tentang Damim Ad-Dahri ini. Dia bersama dengan 30 orang temannya berlayar, dan di tengah perjalanan ombak besar yang menjadikan mereka terombang-ambing di lautan sampai di dalam hadis dikatakan sampai sebulan lamanya. Dan akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau, dan ketika mereka terdampar itu mereka ada satu makhluk yang berkaki 4 yang melata, yang dipenuhi dengan bulu, namanya Ajassasah. Dalam hadis disebut dengan Ajassasah. Ciri-cirinya apa? Dia itu mempunyai bulu yang sangat banyak sehingga tidak bisa diketahui apakah dia itu mana buntutnya, mana kepalanya gitu loh. Saking banyaknya bulunya. Dan mereka bertanya, makhluk itu bertanya, ini kamu ini siapa? Kemudian makhluk itu menjawab bahwa hendaklah kalian pergi untuk menemui
Ya, kayaknya saya hilang lagi. Slide-nya hilang lagi ya? Enggak, Bunda, ada slide-nya. Oh, slide-nya ada. Ya udah, terusin ya. Baik, terusin. Baik, jadi iya, tapi mulai hang. Iya, jadi kemudian dia kemudian jadi cerita nih Bunda nih sekarang. Baik, kembali lagi. Hilang, Bunda. Iya, Sekarang slide-nya hilang hilang lagi. ya, hilang lagi Sinyal slide-nya. mungkin. Ya Allah, lagi seru-serunya ya. Jadi baik saya ceritakan saja ya, hadisnya ada panjang sampai dipotong jadi 9. Tapi intinya begini, akhirnya si apa namanya Damim Ad-Dahri ini bertemu dengan satu makhluk namanya Ajasasa. Ajasasa ini bulunya banyak sehingga tidak diketahui mana buntutnya, mana kepalanya. Oke. Nah, terus kemudian mereka ketakutan ya, 30 orang ini ketakutan, Hamim Ad-Dahri ini ketakutan, kemudian si makhluk ini mereka mau lari tapi makhluk ini berkata, kalian pergi ke arah ke gedung itu katanya gitu. Karena ada seseorang yang menanti kalian. Kemudian mereka pun pergi ke arah gedung itu karena mereka mending bertemu dengan manusia daripada berkomunikasi dengan Ajasasa. Dan kemudian di gedung itu mereka bertemu dengan seorang yang badannya besar, tegap, tapi dirantai. Ya, dirantai. Jadi ini adalah kemudian bertanya, kamu siapa? Aku adalah Dajjal. Aku adalah Dajjal. Kemudian, kenapa kamu ke sini? Ceritalah si Hamim Ad-Dahri. Iya, saya terdampar dan sebagainya. Dan saya takut sama makhluk yang di luar itu. Oh, itu ada peliharaan saya, katanya gitu. Oh ya, terus kemudian makhluk ini berkata, aku menunggu kalian. Ya, jadi intinya bahwa Dajjal itu sudah ada sejak sebelum Rasulullah SAW, dan Dajjal ini dihukum oleh Allah, dirantai sehingga dia tidak bisa keluar, dan dia baru bisa keluar. Dia menunggu saat-saatnya keluar, dan dia baru bisa keluar kalau dia ada tanda-tandanya sudah terbuka. Ya, jadi karena dia di dalam pulau itu sendirian, maka dia perlu informasi ya. Jadi makanya dia kemudian ketika ada Damim Ad-Dahri ini, dia tahu Damim Ad-Dahri datang dan dia ingin bertemu dengan dia untuk bertanya tentang beberapa hal. Dia bertanya tentang, apakah aku mau bertanya, kalian jawab katanya. Apakah perkebunan Syaiban itu masih mengeluarkan buah, katanya gitu. Oh iya masih, tapi sedikit, ya. Jadi di dalam slide saya nanti itu sebetulnya ada gambar-gambarnya. Dulu yang dengan padang atau kebun Syaiban itu adalah kebun yang terletak di daerah yang sekarang ditempati oleh bangsa Israel, orang Yahudi. Dulu itu adalah kebun kurma yang sangat subur, tapi sekarang sudah dijadikan area wisata. Ya, area wisata sehingga kurma itu sudah tinggal sedikit lagi. Nah, senang ini si Dajjal karena dia akan keluar dari kungkungannya itu kalau beberapa tanda itu tadi sudah terjadi, yaitu kebun Syaiban sudah tidak mengeluarkan kurma lagi. Kemudian dia tanya lagi, bagaimana dengan Danau Tabaria? Tabaria atau Tiberias. Sekarang disebutnya dengan Tiberias. Kalau bahasa Arabnya Tabaria. Tabaria, bagaimana dengan Danau Tabaria? Danau Tabaria itu adalah atau Tiberias itu adalah danau, kalau enggak, saya sudah melakukan googling ya di internet. Tiberias itu adalah sumber air satu-satunya orang Yahudi. Sumber air satu-satunya enggak, nanti dia sedang mencari sumber yang lain. Kenapa? Karena Danau Tiberias ini akan habis airnya, dan ketika habis airnya maka saat itulah saatnya Dajjal untuk keluar. Gitu. Jadi dia tanya gimana ya, nanti Masya Allah ini kita nggak punya indunya ya, nggak punya slide-nya. Itu ada foto-fotonya bagaimana Danau Tiberias itu sekarang sudah mengering airnya. Kemudian dia tanya lagi, bagaimana dengan kamu tahu nggak Muhammad, katanya. Oh iya, saya tahu Muhammad. Tapi dia Nasrani kan si Damim Ad-Dahri ini. Ceritakan aku tentang dia.
Iya, dia itu sekarang makin banyak pengikutnya. Dia dibilang orang gila, tapi sekarang dia udah banyak pengikutnya. Terus kemudian si si Dajjal ini berkata, kalau kamu ingin selamat, kamu ikuti dia, katanya. Karena itulah kemudian makanya Habib Adari itu kemudian setelah ketemu dengan Dajjal dia buru-buru mencari Rasulullah SAW dan kemudian dia mengikrarkan keislamannya karena yang nyuruh dia tuh Dajjal gitu, menyuruh dia untuk apa namanya kalau mau selamat ya ikutilah Nabi Muhammad ya. Jadi seperti itu. Jadi itu beberapa dari ringkasan daripada ayat-ayat tentang Dajjal, ya. Baik, mungkin, kita tetap saja harus, tetap harus mengikuti aturan bahwa kita itu harus ada sesi tanya jawab. Jadi kita mulai dengan sesi tanya jawab, insya Allah nanti, minggu depan kita akan bahas lagi tentang Dajjal karena memang belum selesai. Ya, silakan, ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan atau dikomen, silakan. Ya, baik kepada rekan-rekan sekalian, mangga bila ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan diajukan langsung saja. Ya. Ya, silakan. Ada yang mau ditambahkan atau di komen atau ya apa saja. Ya. Silakan. Sambil menunggu boleh dari host ini. Boleh. Ya, oke. Oh baik, ini ada dari Teh Lilian. Hostnya ngalah dulu. Ya, ngalah aja hostnya. Dari Teh Lilian, isinya adalah Assalamualaikum Bu, apakah grup One Eye itu suruhan Dajjal? Grup One Eye, maksudnya apa tuh? Satu atas mata. Satu. Mata satu satu. sata kayaknya. Satu mata ya. Mata satu, Iya. mata satu. Iya. Ya, sudah bisa dipakai? Nah. Iya, jadi iya betul itu adalah grup Dajjal ya. Jadi di dunia Dajjal itu sekarang ya kan masih dikurung ya, tapi dia punya kaki tangan gitu. Kaki tangannya itu adalah yang sekarang organisasi yang disebut dengan Illuminati. Jadi itu organisasi yang bikin porak-poranda dunia sekarang ini yang menjadikan negara-negara bangkrut itu mereka. Jadi sekarang tuh negara itu berhutang kepada salah satu keluarga perintis dari Illuminati yaitu keluarga namanya keluarga Rothschild ya. Jadi si negara-negara itu berhutang. Amerika saja bangkrut, Indonesia hampir semua negara itu berhutang kepada ini ya, kepada si keluarga ini atau organisasi Illuminati ini dan hanya 3 negara yang tidak, yaitu satu Iran ya, yang kedua nggak tahu kalau yang lain ada ya, satu Iran, yang kedua itu Korea Utara dan yang ketiga itu Kuba. Ya itu saja. Tapi walau alam ya ini sekedar informasi aja. Kalau nggak validnya ya mohon maaf lahir batin. Tapi intinya ini memang fitnah mereka dan salah satu dari ya yang terjadi sekarang ini juga COVID-19 ini juga fitnah mereka juga ya banyak sekali fitnahnya. Pornografi itu mereka juga ya, LGBT mereka juga. Pokoknya yang rusak-rusak itu mereka yang melakukannya dan itu mereka melakukannya secara masif. Mereka merancang juga tentang perang dunia ke-1, perang ke dunia kedua, mereka tuh merancang itu semuanya. Kenapa? Karena mereka jualan senjata. Dari situ mereka mendapatkan dana yang pertama dan yang kedua mereka tuh ingin banyak orang yang mati. Jadi memang caranya gimana ya perang. Nah, sekarang cara mematikan orang tuh dengan cara seperti ini dengan adanya pandemi seperti ini. Dan dengan pandemi ini mereka dapat uang karena mereka membeli juga produk-produk vaksin maupun produk-produk kesehatan yang ujung-ujungnya mereka juga. Ya, ini adalah satu fitnah kita udah masuk kepada fitnah Dajjal. Cuma Dajjalnya belum keluar, baru antek-anteknya yang keluar ya. Oke, tapi jangan khawatir nanti setelah ada Dajjal itu nanti akan ada Nabi Isa alaihissalam yang akan bisa membunuh Dajjal itu adalah Nabi Isa dan ketika bertemu dengan Nabi Isa, Dajjal itu akan lumer ya, mati aja gitu. Nanti kalau zaman Rasul kata Rasulullah SAW kalau Dajjal itu datang ketika zamanku, maka aku akan mengalahkan dia gitu kan. Tapi kalau tidak aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Teh Lilian. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Pertanyaan
pertanyaan berkaitannya, apakah mereka nggak takut mati juga, Bu? Atau mereka usia panjang? Mereka tuh siapa maksudnya? Itu, mata satu. Kelompok mata satu. Iya, baik. Kelompok mata satu. Kelompok mata satu itu kan mereka itu kan dari apa? Dari anak buahnya iblis juga kan ya. Dan iblis ini mendidik manusia atau yang jadinya Dajjal ini yang nanti akan memberikan fitnah yang terbesar. Nah, Dajjal ini punya organisasi namanya Illuminati. Dan mereka, Mbak, apa mereka nggak takut mati? Mereka udah silau ya. Ini namanya orang kafir yang sebenar-benar kafir itu seperti ini. Udah kalaupun tahu Tuhan, mereka nggak mau ikut jalan Tuhan. Kalau mereka ada juga yang mereka tidak mau tahu tentang Tuhan. Tuhan nggak ada, makanya ada ateisme segala macam itu ya. Atau sudah terbutakan oleh dunia. Yang mereka tahu itu adalah dunia. Yang lain karena kita nggak lihat nonsense. Mungkin ada, mungkin enggak. Kita nggak mau bicara yang nggak ada, katanya mereka. Mereka ingin yang ada aja. Jadi mereka memburu dunia ini habis-habisan. Itu yang mereka lakukan. Ya. Jadi buat saya sendiri ya terus terang aja mempelajari tentang Illuminati ini menjadikan saya juga pertama ngeri ya, takut, nggak enak banget ini bukan dunia kita sama sekali. Tapi kemudian ternyata ada hikmahnya. Saya sempat berhenti dan saya nggak mau dengar cerita itu lagi. Tapi kemudian saya ternyata setelah digabungkan dengan Al-Quran, ternyata saya malah bisa paham beberapa ayat Al-Quran bahwa memang ada banyak orang-orang yang tidak seperti kita. Tidak seperti kita yang pengennya Quran, yang kepengennya Allah, yang sibuk dengan amal soleh untuk bisa mendapatkan surga. Ada itu banyak orang-orang yang tidak seperti kita dan kita harus paham kan di Al-Quran sendiri disebutkan orang-orang seperti itu. Jadi ya kita perlu tahu. Tapi kalau kita takut, ya kembalikan kepada Allah. Kita punya Allah. Kata Rasul juga kalau seandainya nanti Dajjal datang setelah aku tidak ada, maka ini akan menjadi urusan kalian dan Allah yang akan menjadi pembela kalian. Nah, kurang apa kalau udah ada Allah mah ya. Artinya orang muslim ini ya, kemarin saya juga sempat di dalam surat Al-Mulk saya menjelaskan tentang ada tabel yang saya buat gitu. Apa untungnya orang beriman dan apa ruginya orang yang kufur gitu. Orang beriman tuh selalu menang. Selalu menang dalam arti selalu ada harapan untuk surga. Tapi orang kufur, mereka kalaupun dapat cuma dunia saja, setelah itu mereka akan rugi selama-lamanya. Ya, jadi kita ini selalu ada jalan keluar karena kita adalah orang-orang yang insya Allah ditolong oleh Allah dalam keadaan sempit apapun, sesulit apapun. Kalau kita ikut jalan Allah, jalannya Quran, hukum-hukum Allah, kita itu tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Saya tanya teman-teman juga sekalian yang di sini, saya pikir semua juga bisa memahami. Coba pikirkan lagi, apa corona ini memberikan dampak yang jelek pada kita? Pada kaum mukmin maksud saya. Belum tentu. Kalau sakit, ya sabar dapat pahala. Kalau sejelek-jeleknya meninggal, maka itu masuk ke dalam orang yang meninggal karena pandemi, karena bala, karena apa? Taun ya. Dalam bahasa Arabnya sebenarnya taun, maka itu akan menjadi mati syahid. Jadi sebetulnya sistemnya Allah ini karena tidak sesempit sistem orang-orang kufur ini, sistemnya Allah ada sistem yang luas, dunia akhirat, maka seorang mukmin itu tidak pernah rugi menjalani kehidupannya. Oke, sip. Selanjutnya, ayo, masih ada lagi nggak pertanyaan? Masih ada. Saya bacakan. Assalamualaikum Bunda dari Sawitri. Bagaimana? Sawitri Retnantiti. Ini kakak saya. Hello. Atau gimana ini? Dibacakan saja kan? Kan sudah masuk ke kolom chat. Aduh, mohon maaf lahir batin Mbak Sawitri Retnantiti. Ini kakak ipar saya. Satu-satunya, hanya ini aja, yang lain nggak ada.
Baik, boleh silakan Mbak Fitri mau mau buka mikrofon boleh atau mau dibacakan juga boleh yang mana aja. Disampaikan saja sama Teh Ayo, monggo Rini. monggo. Oh, Silahkan disampaikan aja. kirain disampaikan oleh Mbak Safitri. Aduh, terima kasih Mbak Fitri sudah hadir di sini. Saya merasa sangat tersanjung tapi juga terharu. Masya Allah, senang banget. Alhamdulillah. Mohon maaf Mbak, lahir batin. Baik, Tatini gimana? Ayo bacakan. Baik, ini ada 2 pertanyaan. Satu dari Teh Sawitri ya, satu dari Teh Iya. Iva. Iya. Tapi saya bacakan dari kakaknya Bunda Hani dulu. Ya. Sip. Oke. Bagaimana Ya. penjelasan konkret tentang Yajuj Majuj barangkali ini ya? Sebenarnya makhluk apakah itu? Iya. Iya, ini pertanyaannya ini kakak saya ini orang pinter nih, beliau dokter ini ya. Makanya pertanyaannya tuh meloncat ke depan gitu. Ini belum sampai bahasan udah sampai udah ditanya. Mohon maaf. Ya nggak apa-apa. Ya nanti Penasaran aja. Yajuj dan Majuj itu ya jadi intinya nanti ada di dalam pembahasan sekitar ayat 80-an itu tentang Zulkarnain. Itu Zulkarnain itu yang hubungnya dengan Yajuj dan Majuj. Tapi oke, saya kasih bocorannya dulu. Nanti lengkapnya nanti kalau sudah ayat 83. Jadi Yajuj dan Majuj itu dua kelompok ya, dua kelompok. Satu bangsa, ya dua bangsa, Yajuj dan Majuj. Dan mereka itu adalah bangsa yang tidak punya yang maksiat, ya penuh dengan kemaksiatan. Jadi ketika Raja Zulkarnain itu kan kerjaannya itu berjalan dari timur ke barat, seluruh penjuru dunia dia jelajahi dan dia ingin menyelesaikan masalah orang gitu, intinya gitu. Nah, pada perjalanan dia yang kalau nggak salah yang terakhir itu ya, dia bertemu dengan satu kaum. Yang kaum ini mengeluhkan tentang adanya Yajuj dan Majuj ini. Karena kaum ini tuh suka merampok. Ya, pokoknya nggak ada baik-baiknya deh gitu, merampok, mengganggu perempuan mereka, ya, menjadikan mereka budak dan segala macam. Kemudian akhirnya Raja Zulkarnain ini membuat suatu benteng yang sangat besar, ya, yang sangat tinggi. Itu kalau ada di daerah perbatasan antara bagian selatan daerah Siberia, bagian selatan dari Rusia, ya. Nanti kita bahas lagi, nanti ada petanya, nanti saya sudah sediakan itu. Jadi akhirnya dibuatlah benteng, ya, benteng yang sangat kokoh. Dan benteng itu dengan takdir Allah, dengan berita gaib dari Rasulullah SAW, bahwa benteng itu akan hancur ketika nanti setelah episode Nabi Isa dengan Dajjal. Jadi Dajjal ini nanti dibunuh oleh Nabi Isa dengan sangat mudahnya. Kemudian Nabi Isa akan ada di memerintah manusia selama 40 kalau tidak salah, terus 40 apa, wallahu alam ya, dalam hadis sebutnya 40. Nah setelah itu kemudian datanglah Yajuj dan Majuj yang mereka itu nanti akan minum di sungai Tiberias dan mereka itu akan Nabi Isa alaihissalam itu akan sangat kewalahan menghadapi Yajuj dan Majuj karena mereka itu sangat banyak, mereka dikurung di benteng itu, di gunung itu, dan sudah beranak pinak, dan Nabi Isa sempat terkepung, ya, terkepung oleh Yajuj dan Majuj, dan Nabi Isa kemudian berdoa kepada Allah karena Nabi Isa sudah secara fisik seperti kalah ya oleh Yajuj dan Majuj. Tapi guna Nabi Isa ini ada hadisnya sahih ya. Nanti kita lihat ya, insya Allah kita bahas lebih detail. Dan jadi itu kemudian berdoalah Nabi Isa alaihissalam untuk supaya kalah, dan kemudian kalau tidak salah mereka itu menjadi seperti dimakan ulat. Jadi mereka terkena penyakit, si Yajuj dan Majuj itu terkena penyakit sehingga hanya dalam hitungan hari, dalam hitungan semalam itu mereka tuh busuk. Jadi dimakan dari ulat dari dalam tubuhnya. Mereka mati bergelimpangan di mana-mana. Nah, kemudian jadi meninggalnya tuh Yajuj dan Majuj, nanti matinya tuh kalahnya tuh bukan karena pedang, tapi karena dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan wasilah dari Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu nanti kemudian Nabi Isa akan berdoa lagi, ya Allah, bumi ini
bumi ini menjadi kotor oleh bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Maka ya Allah, mohon pertolongan Engkau. Maka Allah turunkan hujan yang sangat lebat sehingga menjadikan bumi itu bisa menjadi indah kembali gitu. Begitu mungkin bocorannya Mbak Fitri. Nanti insya Allah ya kalau udah sampai ayat-ayatnya kita akan lebih gali-gali lagi lebih banyak lagi tentang Ya'juj dan Ma'juj. Atur nuhun pisan. Yani. Kok jadi orang Sunda sekarang? Bu Dewi Tri ini orang Surabaya, kakak saya ini orang Surabaya tinggal di Singosari. Tapi jadi bisa Sunda ya sekarang ya? Cuma itu aja, cuma itu doang, nggak yang lain nggak bisa. Terima kasih Ya, Mbak sama-sama. Fitri untuk ininya, untuk pertanyaannya. Ayo selanjutnya kita dikejar waktu udah. Baik. Ini pertanyaan dari Teh Iva. Ya. Assalamualaikum Bunda, alhamdulillah bisa gabung Waalaikumsalam lagi. warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah bisa gabung lagi dalam kegiatan ini, kangen luar biasa dengan MQC. Izin menyampaikan seiring penjelasan Bunda, saya kok ngerasa cerita Bunda ada dalam karya-karya fiksi yang ada di negeri barat tersebut. Berarti mereka paham tapi menyimpang atau bagaimana? Mohon penjelasannya, Bun. Pertama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga kangen sekali, Iva. Ya ampun, saya kangen dengan pertemuan-pertemuan kita, pengajian-pengajian kita, ngaryung menghafal Quran ya. Saya Masya Allah. Tapi ya kita terima sekarang kita episodenya adalah episode melalui Zoom. Baik, ini apa nih? Cerita fiksi mana? Maksudnya film? Ya, Taifa? Atau maksudnya cerita fiksi yang mana ya? Ya, Teh Iva, iya Bun katanya. Oh, fiksi film. Ya. Oke. Iya, jadi begini loh ya, Illuminati itu menguasai sektor-sektor besar. Salah satunya dia menguasai sektor entertainment. Dia buat sekarang ini coba lihat ya, manusia ini dilalaikan oleh mereka. Dilalaikan oleh hiburan-hiburan itu dengan film, dengan pertunjukan lagu-lagu ya. Itu yang mereka yang create. Ya, mereka yang create. Jadi mereka yang membuat itu semua dan film-film itu seperti prepare gitu. Mereka ingin menunjukkan gitu loh bahwa mereka itu ada. Dan itu sebagian adalah proyek-proyek mereka juga. Proyek cloning, proyek macam-macam lah gitu yang percobaan-percobaan, zombie, macam-macam lah pokoknya yang ngeri-ngeri di film-film fiksi itu sebetulnya itu adalah maksudnya mereka ingin menunjukkan bahwa this is our mind gitu. Ini loh pikiran kita dan ini yang kita lakukan. Tapi mereka ingin show dulu awalnya mereka nggak mau Illuminati menjadi sangat rahasia sekali. Baru 2 tahun 3 tahun terakhir ini ya kata Illuminati itu mulai hadir di Google. Dulu itu nggak ada gitu. Dan selama ini mereka melakukan kebohongan membohongi kita dengan kata bahasa Inggrisnya delusion. Mereka membohongi kita semua. Seakan-akan gitu loh. Tapi sebetulnya itu yang terjadi. Nah, sekarang ketika sudah menjadi sesuatu yang mereka hitung-hitungan mereka Dajjal itu udah dekat. Jadi kan itu mereka berani. Mereka dengan tanda-tanda yang ada mereka berani untuk mulai menunjukkan dirinya. Nah, tetapi yang ada di film-film itu memang itu kerjaan mereka. Itu kebohongan, itu yang kerjaan kotor mereka. Darkness yang mereka buat dan para ini loh orang-orang penyanyi itu mereka itu dikelilingi oleh Illuminati. Mereka itu menjadi boneka puppetnya mereka setir itu para aktor, aktris maupun penyanyi mulai dari Michael Jackson dan segala macam. Itu semuanya adalah boneka-boneka mereka dan mereka itu lagu-lagunya pun ya mereka yang menyediakan. Mereka boleh membuat lagu. Tapi mereka juga dalam satu album misalnya itu ada lagu yang mereka di Illuminati yang bikin lagunya, bikin musiknya, liriknya suruh diisi atau bikin liriknya, musiknya yang diisi. Tapi
tapi itu semuanya adalah tujuan dan mereka jadi mesin apa ya, mesin mereka lah untuk bisa memperkenalkan atau merusak manusia. Kenapa? 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 Karena mereka ingin kita itu semuanya terlena. Kita manusia itu terlena oleh musik, hidupnya adalah musik, nonton film dan sebagainya. Saya lupa apa yang kejahatan yang mereka lakukan. Karena mereka ini sedang bekerja, kita itu terlena oleh musik dan film, mereka itu bekerja mati-matian untuk menghancurkan kita. Itu yang terjadi. Aduh, saya menceritakan ini nih nggak suka ya. Tapi ini karena juga mereka sudah terbuka ya. Kita harus buka supaya teman-teman semua menjadi aware bahwa kita memang hidup dalam satu zaman yang oleh Rasul disebutkan dalam hadis zaman kegelapan keempat, di mana hari yang setelahnya itu tidak ada yang lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Ya, maksudnya kondisi dunia ini buruk dari waktu ke waktu. Ya, tapi terus gimana Mbak bikin kita takut? Jangan takut. Kita tuh masih punya Quran. Gampang kita tuh mau selamat itu. Belajar Al-Quran, tilawah Al-Quran, kaji, pokoknya kerjakan kebaikan aja, menolong orang, sedekah, ikut kajian, belajar, dan lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita tetap bisa menabung pahala dari situ. Karena hidup kita bukan di dunia ini saja. Hidup kita itu buat akhirat. Kita ini bukan orang-orang yang gentayangan kayak zombie yang gak jelas itu. Ya, tapi kita ini adalah orang-orang pengejar surga. Dan orang-orang pengejar surga, Allah tuh kasih jalannya. Kasih jalannya. Meskipun sebesar jarum, ini bukan jarum ya. Meskipun sebesar jarum, tapi kita bisa masuk ke dalamnya dengan izin Allah. Jangan pernah takut bahwa kita akan disesatkan oleh Dajjal, karena kita ini adalah orang-orang yang memang mengejar surga, bukan mengejar dunia. Oke, mungkin itu bisa disampaikan. Ada lagi? Kalau menunjuk waktu ini 17.34, apa bagaimana ini? Ibu hostnya mana ini? Pengaturnya, Ibu host. Ibu host belum ada ya? Boleh nanya? Iya, boleh. Selama Ibu host belum berteriak, kita masih bisa bertanya. Ayo. Karena menyangkut musik ya. Menyangkut musik. Baik, ya. Teh Eli ya? Oke, ya. Teh Eli, mangga. Bagaimana dengan musik-musik yang Islami itu tidak mendekati, dan tentang musik dengan suara wanita, ada sebagian yang mengharamkan, ada juga yang tidak. Tapi saya pernah mendengar waktu kemarin ada seorang yang berhijrah, akhirnya dia meninggalkan segalanya, termasuk musiknya. Saat dia pergi ke Malaysia, ditanya oleh ustadz itu, keahlian kamu apa? Keahlian saya bermusik, tapi sekarang semua saya tinggalkan. Kenapa? Karena saya mau fokus berhijrah dan berdakwah. Kenapa kamu tinggalkan? Kata ustadz itu. Seharusnya gunakan kemampuan itu untuk mensiarkan Islam. Akhirnya dia membuat lagu Orang Kaya Mati. Iya, pertanyaannya apa? Mbak Eli sayang, pertanyaannya apa? Ya, saya menggambarkan dulu Bu Ustadz. Nah, Ustadz tersebut membolehkan kita berdakwah lewat musik, tetapi ada sebagian yang mengharamkan. Kalau menurut pemahaman Bu Ustadz sendiri seperti apa dengan perbedaan seperti ini? Iya, begini ya, ini ada masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah ya. Kalau di dalam Al-Quran sendiri masalah musik itu pernah ada di dalam ada satu ayat yang mengatakan bahwa janganlah kalian masuk ke dalam lahwi. Dari lahwi itu sesuatu yang sia-sia, gitu kan. Nah sekarang tinggal gini aja kan, nggak kalau Rasul sendiri, kita ngomong masalah fikih itu nggak akan ada habisnya ya. Tapi Rasul sendiri pernah memberikan izin kepada Aisyah untuk mendengarkan orang-orang Habsyi yang sedang bermain seperti ketipung, seperti rebana gitu ya. Nah, itu diperbolehkan. Ya artinya kalau saya lihat begini aja. Kita masuk ke Al-Qur'annya aja lahwi itu sia-sia. Sekarang kita tanya, kalau kita melakukannya itu ada maknanya dan ada hubungannya dengan Allah, dan ada hubungannya dengan agama, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau itu kemudian hanya menjadikan jiwa menjadi lemah, waktu kita terbuang percuma,
dan kita terjauh daripada hal-hal yang bermanfaat, jelas-jelas bermanfaat, yaitu jadi Al-Quran dan hadis, maka jauhilah. Itu aja. Buat saya simpel sekali. Jadi kalau kita memahami tentang arti kehidupan ini, ya. Jadi jangan lihat keluar dulu, lihat ke dalam diri kita. Kalau kita udah paham tentang kehidupan ini, tentang makna waktu yang kita lewati, yang nanti juga akan selesai dan kita hanya hidup hanya sepanjang masa waktu asar saja, maka saat itu kita akan fokus kepada kebaikan aja, hanya fokus kepada kebaikan. Hari ini ada satu cerita di rumah saya itu ada 3 televisi, ya. Karena saya kan punya ruangan untuk yang disewakan, ya. Jadi saya punya TV 1 buat saya. Yang 2 lagi itu untuk disewakan. Jadi ruangan ada kamar di rumah saya itu yang disewakan untuk ya pelancong bahasanya gitu-gitu sebelum Airbnb seperti itu. Nah, kita punya 3 TV, tapi hari ini kita memanggil dari tukang servis TV dari Samsung. Kita minta datang karena TV kita ada satu yang mati. Ternyata setelah dia datang tadi pagi siang ini, apa coba yang dibilang, "Pak, ini tuh kayaknya TV-nya nggak pernah dinyalain ya Pak." Oh iya, kita memang nggak pernah nyalain kecuali kalau ada tamu gitu kan. Ya karena pandemi kan jadi nggak ada tamu, jadi akhirnya ya jarang dinyalakan. "Iya Pak, ini obatnya cuman gampang, ini saya ganti aja Pak ya, saya program lagi, tapi obatnya cuman gampang Pak, tolong dinyalain sehari itu setengah jam," katanya. Saya jadi ketawa, punya TV tapi nggak ada 3 TV tapi nggak pernah ditonton. Yang punya saya pribadi juga sama, nggak pernah ditonton juga. Ya jadi kenapa? Apakah Mbak Hani anti TV? Enggak juga gitu loh. Tapi ketika kita masuk ke Quran, ya, ketika kita itu senang sama Quran gitu, kadang-kadang itu udah ngeliat TV itu udah nanti yang lain lagi aja lah gitu, Al-Quran dulu gitu ya, belajar dulu gitu. Karena jauh lebih menarik, karena itu masa depan kita gitu loh. Tapi saya tidak mengatakan bahwa teman-teman ini jangan nonton TV. Enggak, saya tidak mengatakan gitu. Lakukan apa yang kalian mau, yang kalian anggap benar. Kemarin saya ke rumah kakak saya itu, ya Ibu Safitri, Mbak Safitri ini, di situ beliau suka nonton TV itu National Geographic. Seneng tuh saya juga, oh bagus ya gitu. Padahal di rumah saya juga ada sebetulnya, tapi kan nggak pernah dibuka. Tapi ketika di sana senang juga, oh ngelihat kata, ngelihat hewan itu, masya Allah gitu. Nah itu manfaat, bagus ya gitu. Jadi untuk sebagai rihlah gitu ya, mengurangi ketegangan ya bagus-bagus saja. Ya jadi gitu ya. Jadi Teh Eli, semoga bisa menjawab ya. Tapi intinya itu sekarang kita tuh harusnya fokus kepada diri kita nih. Waktu kita nggak banyak, ntar lagi juga mati. Kalau mau cuma mau ngikutin sinetron. Dulu tuh saya terakhir nonton sinetron tuh di rumah mertua saya namanya Tersanjung, sampai berapa ya, 9 episode ya. Itu saya udah pusing aja kalau udah ada sinetron itu. Karena ya bos saya udah, aduh ngapain sih ngedengerin orang marah-marah gitu. Oke gitu Teh, moga-moga Teh Eli bisa mendapatkan poinnya, diberikan kenikmatan ya, kenikmatan dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, karena itu Masya Allah. Kalau saya rasakan ketika kita suka dengan Quran, itu mendengar suara-suara TV itu jadi kayak pusing gitu loh, kayak udahlah matiin aja. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya saya kata terakhir, saya ingin mendapatkan komentar dari teman saya tercinta, Teh Nini Mutmainah. Ayo Teh, Teteh kasih komen dong. Ayo Teh. Punten Teh Nininya sudah live tadi. Sudah live. Karena ada tamu katanya. Iya. Ya, tapi beliau kemudian juga bilang, tapi saya mendengar ya Mbak, saya nggak mau ini katanya, kata Teh Nini. Ya, udah boleh. Baik. Iya, jadi gimana? Kita selesaikan hari ini atau kita sudah di 17.42, tapi ada pertanyaan satu, apa boleh tidak, dari Teh Lilian, katanya main saham itu termasuk program Dajjal juga atau bukan? Mungkin sedikit saja sebelum kita tutup. Saham itu tergantung daripada bagaimana aturan mainnya.
sesuatu yang la raiba fihi, kalau sesuatu yang ada roba, yang ada keraguan, maka itu tuh tinggalkan karena itu adalah riba. Oke. Riba itu asal katanya roba. Roba itu ragu. Lalikal kitabu la raiba fihi, ya, itu katanya roba. Jadi disebut dengan riba adalah sesuatu yang nggak jelas, sesuatu yang hasil nggak jelas, yaitu maka itulah yang disebut dengan riba. Tapi kalau saham dalam arti misalnya gini, ada suatu perusahaan kita menanam saham, misalkan 10 juta, nanti kita dapat bagi hasil. Nah, bagi hasil itu nggak apa-apa, saham tapi bagi hasilnya jelas, ada aturannya. Aturannya jelas. Kalau ada aturannya nggak jelas, ya itu namanya riba juga. Tapi kalau misalkan aturannya jelas, misalnya nanti kita dapat keuntungan, dari keuntungan itu kita bagi, yang 50% buat pemegang saham, 50% buat pekerjanya, ya nggak apa-apa gitu. Jadi untuk menentukan boleh atau enggaknya harus dilihat aturan mainnya kayak apa. Kalau aturan mainnya nggak jelas, itulah yang bukan riba. Tapi kalau aturannya jelas, ya nggak apa-apa. Oke. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu insya Allah minggu depan dengan ayat selanjutnya ya Teh Tini ya, ayat 4, 5 dan 6. Insya Allah kita kurang lebih kita membahas sekitar 3 ayat setiap sesinya. Alhamdulillah, terima kasih kepada siapapun yang sudah membantu berjalannya acara ini. Terima kasih juga kepada siapapun yang sudah hadir di sini. Moga-moga kita semua menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dengan lantaran kita belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Silakan Teh ini ditutup. Semoga kita bertemu, diberi kekuatan untuk bertemu minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani atas pemaparannya. Semoga ini menjadi barokah dan kebaikan-kebaikan di dalam hari-hari kita. Insya Allah. Baik rekan-rekan sekalian, mari kita tutup acara ini. Terima kasih sebelum